Bapak Ibu Saudara, selamat siang, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua sehat. Bagi para semeton sareng sami, kena, rahayu. Eh, Pertama saya mengucapkan selamat ulang tahun pada GoDevi, ulang tahun kelima ya. Ini kalau anak-anak ini balita masih ya, bawah 5 tahun ya, atau bahkan 5 tahun. Eh, tapi saya lihat GoDevi bukan dilihat dari sisi umur ya, tapi dilihat dari sisi progresif, dari sisi pemikiran. Saya kira inisiatif teman-teman GoDevi ini saya ikutin sejak lama dan saya beberapa kali berinteraksi terutama dengan Sukma, dengan teman-teman GoDevi yang lain. Uh, Ide-idenya menurut saya cukup progresif, uh, tidak sesuai dengan umur. Gitu. Wayasan nih pun kalau orang Bali sebut udah katik sotong gitu. Katik sotong itu eh, umurnya atau anunya ukurannya kecil tapi ternyata yang dibicarakan cukup cukup bermakna ya, penting sekali dan bahkan visioner. Pertama saya apresiasi Godevi setia dengan desa karena em, desa banyak dibicarakan tetapi kadang-kadang dibicarakan hit and run ya setelah selesai apalagi musim kampanye sekarang atau musim tahun politik pasti banyak lagi orang bicara desa. Pak Kades senyum-senyum itu Pak Arianggara karena sekarang banyak sekali orang masih mekrame datang ke desa itu karena musim politik ya. Tapi ketika sudah selesai musim politik ya mungkin desa mulai lagi dilupakan. Mudah-mudahan kita berharap dari kesetiaan Godevi untuk bicara desa ini, desa kembali mendapatkan panggung ya dalam pembicaraan, tidak hanya di dalam pembicaraan kita secara akademik, tetapi juga di dalam panggung-panggung politik pemerintahan, desa selalu dibicarakan. Karena kita tahu sekarang ruang untuk membicarakan desa itu semakin kuat. Kita tahu semua kita berakar dari desa, semua kita berasal dari desa. Saya berasal dari desa Ubud, ya. Eh, Desa memiliki memori yang luar biasa bagi kita semua, maupun kita sampai di batas manapun sekarang ini selalu punya romantisasi terhadap desa. Itu sebuah kekuatan desa sebenarnya. Selalu ingat pada desanya. eh, Akar kita di desa, tetapi desa juga di era kekinian juga sering dijadikan bumper ya. Ketika orang bicara pandemi, bicara soal krisis ekonomi, ketika sektor urban mengalami pukulan, maka orang kembali lagi ke desa. Saya ingat 3 tahun pandemi di Bali. Ya. Yang terjadi justru orang-orang yang selama ini ada di sektor urban kembali lagi ke desanya, menjadi petani, masuk ke pertanian, kembali lagi jadi membawa pancing ya, sibuk mancing dia di ya desa jadi bemper gitu. Ketika ada krisis ekonomi yang kita alami, terutama ekonomi pariwisata di Bali, ya orang kembali lagi ke desa sebagai solusi dan saya kira yang terjadi ruralisasi, bukan urbanisasi yang terjadi pada era pandemi 3 tahun terakhir ini. Dan desa menampung semuanya dengan leluasa ya, dengan lapang gitu. Nggak ada persoalan dengan menampung krisis di perkotaan. Tetapi ketika sekarang ekonomi recovery, nah ini desa lupa lagi nih. Kita bicara lupa lagi bicara pertanian, lupa sektor rural, tidak lagi dibicarakan secara lebih sistematis. Orang kembali ke kota gitu. Nah, menurut saya sih desa ini adalah masa depan kita karena salah satu cara kita untuk membangun sebuah kualitas hidup yang lebih baik, apalagi kita bicara 2045 sebagai Indonesia maju, kita nggak bisa bicara kalau tidak memperkuat desa. Karena kalau kita tidak perkuat desa, maka akan menjadi apa yang disebut dengan gap ya, kesenjangan urban bias itu ya, kebijakan yang sangat bias perkotaan yang kemudian menimbulkan kesenjangan antara desa dan kota yang semakin kuat dan itu artinya problem kemiskinan kembali ke desa, bukan di perkotaan saja. Nah, eh, pilihan dari GoDevi untuk ke desa ini menurut saya
menjadi penting kita hargai karena ini adalah upaya yang serius untuk memikirkan kembali desa. Tapi yang kedua yang penting dari GoDevi menurut saya adalah dia berbasis pada knowledge ya. Jadi tidak hanya latah kembali ke desa membicarakan desa, tapi ada basis knowledge yang dibangun. Nah, itu tadi dari perkembangan GoDevi yang dibicarakan Sukma kan akan mengarah ke riset ya, sebagai lembaga riset juga yang bisa memberikan berbagai data informasi yang cukup kredibel dalam mengambil keputusan kita tentang desa, termasuk juga yang dimiliki oleh desa sendiri dalam mengambil keputusan. Karena problem kita di Indonesia itu seringkali proses advocacy, proses empowerment, empowering itu tidak mempunyai knowledge yang kuat gitu, basis knowledge yang kuat. Biasanya dibangun berdasarkan sesuatu kebijakan yang rutin yang sudah dijalankan. Nah, itu sebabnya mengapa kita mulai harus melakukan proses penguatan desa, penguatan kemandirian desa itu basisnya knowledge ya, basis pengetahuan. Nah, pengetahuan itu dari mana kita dapatkan? Dari riset. Riset yang dilakukan bersama-sama antara GoDevi dengan akademisi dan berbagai lembaga riset lain dan pemerintah daerah mensupport itu untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya jadi kekuatan desa itu, apa yang jadi potensi desa yang dimiliki desa, apa yang bisa dioptimalkan dari potensi itu semuanya based on research dan itu menjadi knowledge yang kita gunakan di dalam mengambil keputusan. Banyak sekali problem kita di dalam eh, perancangan kebijakan maupun dalam proses pemberdayaan itu kita tidak berbasis knowledge sehingga tidak akan efektif, tidak akan eh, tepat sasaran seberapapun dana yang kita gelontorkan ke desa. Jadi kita tahu dana alokasi desa, dana desa itu semakin meningkat dari tahun ke tahun dari 20 triliun bahkan sekarang sampai 66 triliun. Itu menunjukkan jumlah dana yang ke desa semakin besar. Tapi pertanyaan apakah dana yang dialokasikan ke desa itu kongruen atau sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa atau tidak? Itu pertanyaan. Apakah dana yang semakin besar ke desa itu sejalan dengan peningkatan kualitas kualitas hidup masyarakat desa dan juga kemandirian masyarakat desa? Itu harus ada cara-cara kita untuk mengukurnya secara lebih tajam gitu. Sehingga tidak serta-merta bahwa dana yang semakin besar ke desa itu akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan juga kemandirian masyarakat desa. Nah, apalagi sekarang kita umumnya ditambah dengan bansos. Ini Pak Kades ya, Pak Arianggara, ini bansos ini kadang-kadang juga jadi penyakit nih. Karena kemandirian masyarakat desa justru hilang gitu. Apalagi bansos digeber begitu saja tanpa berdampak pada peningkatan kualitas hidup. Nih, makanya kita harus mulai memikirkan bansos-bansos ini menjadi salah satu ya bukan membangun kemandirian, bahkan membangun ketergantungan dengan caranya tersendiri dan kemudian akhirnya tidak efektif atau tidak berdampak betul. Karena tujuan bansos itu untuk kesejahteraan akhirnya tidak tercapai. Nah, ini perlu knowledge ya, perlu riset yang lebih tajam berkaitan dengan apa yang terjadi sehingga bantuan GoDevi ini penting sekali ya, seperti yang saya juga pernah alami ketika saya membuat program Yayasan Purika Walubun membuat program tentang desa wisata itu kami menggandeng GoDevi dan cara kerja GoDevi menurut saya perlu ditiru yaitu riset dulu gitu sehingga dia betul-betul bisa mengetahui dan memahami peta persoalan di lapangan seperti apa. Dan yang kedua risetnya adalah participatory gitu ya, riset ya. Dia tidak hanya dilakukan dari orang akademik seolah sok tahu dari kampus seperti orang semua tahu akhirnya menjudgment masyarakat, tidak. Tapi partisipatif gitu, mendorong keterlibatan semua aktor untuk merumuskan masalahnya apa.
Sehingga waktu itu saya mengajak GoDevi, mereka melakukan satu bentuk apa semacam FGD gitu ya, melibatkan masyarakat untuk mengetahui peta persoalannya dan akhirnya kita ketemu apa yang harus dilakukan berdasarkan peta jalan yang sudah dirumuskan bareng. Kelemahan yang kita miliki adalah ketika sudah tahu masalahnya adalah kita tumpuk itu dalam bentuk paper atau dalam bentuk seminar gitu. Tidak ada proses pengintegrasian dengan sistem desa secara keseluruhan. Ini menurut saya penting jadi catatan yang saya temukan dari beberapa aktivitas yang dilakukan oleh lembaga-lembaga NGO atau akademisi atau universitas, pengintegrasian dengan sistem kelembagaan desa. Nah, tidak bisa tidak agenda setting yang dibangun oleh lembaga riset itu harus betul-betul menjadi agenda setting bersama dari masyarakat desa. Nah, ini memang titik persoalan krusial. Bagaimana membangun jembatan antara knowledge ini dengan proses perubahan yang ada di desa. Nah, syukur kalau ada kades-kades yang leadershipnya bagus, sangat terbuka, sangat mudah. Kayak kades Batuan ini kan mudah, kades Sayan misalnya, atau kades-kades lain gitu, yang terbuka, sangat mudah bagi knowledge itu diterima. Tapi ketika kita berhadapan dengan sistem kepemimpinan desa yang tidak terbuka itu akan sulit. Makanya tidak mudah sebenarnya untuk masuk ini karena itu harus ada sebuah strategi advokasi untuk bagaimana desa betul-betul diajak terlibat untuk melakukan perubahan ini. Artinya ini bukan hanya public engagement tetapi juga governance village government engagement gitu. Karena uh, strateginya pasti ada dua. Public engagement, GoDevi mengajak masyarakat untuk mendorong perubahan itu dari sisi masyarakatnya. Tapi kalau pemerintahan desanya nggak berubah kan bisa. Karena mereka yang memegang otoritas. Apakah itu peraturan desanya, apakah itu perencanaan pembangunan desa RPJMD, desnya ada di situ. Bahkan anggaran desanya ada di situ. Nah, kalau kita punya knowledge yang bagus, tidak bisa masuk ke dalam sistem perencanaan desa, anggaran desa. Akhirnya dia tidak menjadi perubahan transformasi kelembagaan. Hanya menjadi satu isu-isu yang muncul dalam masyarakat. Nah, ini sambungannya harus jadi pelajaran penting dan saya kira pengalaman Godevi berinteraksi dengan para kades, dengan BPD, dengan klien Banjar, dengan berbagai aktor di dalam sistem kelembagaan desa ini penting sekali untuk diceritakan gitu supaya orang-orang yang ingin masuk ke desa itu nggak serta-merta dia masuk begitu saja, dia harus memikirkan bagaimana keterkaitan dia dengan tata kelola desa ini. Nah itu mungkin nanti kita bisa dengar dari Ari Anggara ya mengenai pengalaman dia terhadap persoalan ini. Tapi menurut saya ini jadi isu penting yang harus didiskusikan. Bagaimana membangun integrasi antara knowledge yang dimiliki dengan sistem pemerintahan desa. Nah, yang ketiga saya masuk ke isu anak muda. Nah, GoDevi menurut saya salah satu yang banyak sekali melibatkan anak muda. Dan ini menurut saya satu keunggulan dari GoDevi dan ini bisa ditiru oleh teman-teman yang lain. Gimana cara masuk ke anak-anak muda? Karena menurut saya strategi yang masuk ke anak muda ini strategi yang harus dilakukan karena secara demografi kita berhadapan dengan generasi yang secara populasi anak mudanya sangat besar. Walaupun ada juga angka urbanisasi anak muda ke kota, tetapi anak muda di desa itu nggak bisa di, di, dikesampingkan. Maka cara untuk mempengaruhi proses reform atau transformasi di desa harus masuk ke anak-anak muda. Nah, cara masuk ke anak-anak muda ini agak berbeda dengan cara kita masuk misalnya ke orang-orang tua, generasi berikutnya ya. Karena mereka anak muda ini adalah digital native. Kalau kita, saya sendiri digital migran. Migran betulan, migran pusing gitu.
Tapi anak-anak muda itu digital native. Nah, kalau digital native, maka tidak bisa tidak harus masuk ke isu digitalisasi. Karena itu adalah isu yang digumulin anak muda saat ini. Maka ketika anak-anak muda disentuh dengan eh, smart eh, smart village misalnya dan lain-lain itu adalah menurut saya salah satu teknik untuk memasuki bagaimana kita bisa diterima anak muda. Nah, saya yakin GoDevi dengan berbagai apa namanya pengalaman 5 tahun terakhir ini, saya kira sangat banyak masuk ke teknologi dengan saya lihat tadi tayangan filmnya juga bagus-bagus ya. Itu menunjukkan pendekatan kekinian dengan menyentuh digital native itu perlu kita dorong. Tetapi problem dari anak muda sekarang ini, terutama di Bali, itu adalah memberikan space-nya, memberikan ruang. Saya ngomong ini ke banyak eh, orang ya, termasuk gimana cara memanfaatkan Balai Banjar itu Pak Arianggara. Balai Banjar di Bali ini kan mewah-mewah, bagus-bagus ya. Wah, lantainya bagus, megah gitu. Walaupun belum tentu rumah penduduknya sama bagus dengan Balai Banjar ya. Tapi setidaknya Balai Banjar itu luar biasa bagus, apalagi dapat bansos. Nah, pertanyaan Balai Banjar ini kan hanya difungsikan pada momen tertentu. Parum, rapat, setelah itu mebat gitu ya, walaupun mebatnya juga sering. Nah, bagaimana memfungsikan Balai Banjar ini menjadi creative hub bagi anak muda? Itu persoalannya kita di situ. Kalau anak-anak muda di Bali bisa ketemu, saya kira sudah sering ya, dipakai art sebagai salah satu untuk menjadi simpul pertemuan anak muda. Art itu megambel, uh, beleganjur, ogoh-ogoh itu udah art sudah bisa ketemu. Sport, olahraga itu pasti ketemu. Tetapi kreatifnya di mana? Yang pengertian kreatif, open art itu ada kreatif, tapi kita harus mendorong ekonomi kreatifnya. Bagaimana mentransformasi kreativitas anak muda Bali itu menjadi satu ekonomi kreatif. Nah, tempatnya di mana? Space-nya menurut saya adalah perlu disediakan. Community space itu adalah Banjar. Kalau bisa, Pak Arianggara bisa meminta Banjarnya di Batuan itu setiap Banjar dijadikan kreatif hub, luar biasa. Dikasih internet yang loss aja dibiayai gitu, setiap bulan dibayarin internetnya, tapi bukan untuk hal yang lain, tapi untuk pelatihan-pelatihan kreatif gitu. Luar biasa menurut saya. Jadi bagaimana memfungsikan Balai Banjar itu sebagai balai balai latihan kreatif. Nah, itu yang harus kita dorong supaya aset-aset yang bagus ini, yang representatif ini bisa berfungsi dan ada tempat bagi anak-anak muda kita untuk bertemu. Itu yang pertama, space-nya, space untuk creative hub. Yang kedua adalah ekosistemnya. Kadang orang menganggap bahwa eh, desa kreatif itu muncul begitu saja tanpa dibangun sebuah ekosistem. Ekosistem kreatif itu harus diciptakan, harus dibangun. Bagaimana tadi dari sisi hulunya menurut saya adalah pelatihan dan juga pendampingan yang kuat terhadap munculnya ya mungkin talenta-talenta dulu lah. Kita potensi talenta yang kreatif di desa itu macam-macam. Ada yang talenta kreatif seninya, talenta kreatif sportnya, talenta yang memang betul-betul di produk-produk kreatif, lukisan dan Bali umumnya seni ya, seni. Tapi bagaimana mentransformasi seni ini menjadi ekonomi kreatif? Nah, ini ekosistemnya dibangun melalui apa? Satu, menurut saya tadi pendampingan pelatihan itu satu yang harus didorong melalui Creative Hub. Yang kedua, ya akses permodalan yang penting. Orang menjadi semua orang yang startup gitu menjadi pemula dalam kreatif akan menghadapi persoalan serius dari sisi dananya dari mana? Saya mau buat ini gimana caranya? Dananya dari mana? Jadi
kita harus dorong BUMDes atau LPD itu mulai berani membiayai anak-anak muda gitu. Jadi jangan hanya LPD itu mendanai pedagang aja, ya. Tapi mendanai anak-anak muda yang bisa mendorong inisiatif-inisiatif kreatif mereka di desa. Nah, memang risikonya ada, tetapi harus didorong ini gitu. Jadi aspek pembiayaan penting sekali. Jadi pelatihan pendampingan, pembiayaan. Nah, baru yang juga harus penting juga pemasaran. Pemasaran ini tentu harus dibangun semua showroom, showcase gitu. Setiap desa punyalah showcase. Showcase-nya ruang balai kepala desa itu showcase lah. Kalau Pak Kepala Desa berbekal menerima tamu, setidaknya tamu itu diajak dulu. Ini loh, di desa kami ada lukisan bagus. Oh, di desa kami ada anak muda yang barista punya kopi, produk kopi. Ini desa. Jadi kantor Kepala Desa harusnya menjadi kantor showcase, showroom dari produk-produk kreatif gitu. Bila perlu, portal dibuat, portal desanya. Ya, portal ini bicara kalau portal Batuan itu atau Ubud itu ketika orang klik Ubud, klik Batuan, di dalam portal itu muncul berbagai produk kreatifnya. Jangan hanya portalnya isinya struktur organisasi pemerintahan desa. Dan isinya itu aja deh, portal-portal desa itu. Atau medsos desa isinya ya kegiatan. Harus ada cara pemasaran yang lebih kreatif dan kepala desanya menjadi seorang marketer gitu ya, seorang pemasar yang baik gitu. Tidak perlu dia kemana-mana memasarkan produk desanya gitu. Nah ini yang menurut saya harus kita benahi dari sisi hulunya, dari sisi produknya, kualitas produk tentu harus ada pendampingan, pembiayaan, tetapi yang paling penting juga bagaimana kita menciptakan showroom atau showcase dari produk-produk kreatif itu. Nah, itu yang saya maksud ekosistemnya dibangun. Gitu. Jadi tidak semata-mata kita lepas hanya pelatihan setelah itu selesai. Karena orang setelah pelatihan kan perlu memulai sesuatu baru. Dananya dari mana? Dia jualnya di mana gitu. Nah, ini harus difasilitasi gitu. Dan setidaknya kepala desa memikirkan itu melalui tidak sulit-sulit membuatnya di portal desa atau di situs desanya maupun bisa di kantor kepala desa. Nah, saya kira itu beberapa ide yang berkembang yang saya pikirkan. Mohon maaf ini saya tidak mau menyiapkan bahan untuk eh, acara ini, tetapi saya ingin memastikan bahwa komitmen kita kepada desa itu berbasis pada knowledge dan kita harus mulai dengan membiasakan sesuatu dengan riset dan data. Tanpa itu akan kita nggak bisa memutuskan secara tepat. Ketiga adalah integrasi dengan sistem governance di desa. Kita nggak mungkin bisa lakukan tanpa terintegrasi dengan pemerintahan desa yang baik. Engagement, public engagement bagus, tapi kalau juga bisa di-engage juga oleh pemerintahan desa akan semakin kuat. Yang ketiga, keempat perhatian terhadap anak muda, tetapi tidak bisa serta-merta harus diikuti dengan tiga hal tadi. Pelatihan dengan memunculkan creative hub, ya, creative hubnya misalnya Balai Banjar. Yang kedua adalah pembiayaan, kita harus dorong misalnya BUMDes, LPD, kalau nggak BRI untuk masuk ke anak-anak muda. Dan yang ketiga adalah showcase ya. Bagaimana kita memamerkan produk-produk ini di desa melalui digital maupun melalui langsung. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun pada teman-teman GoDevi. Semoga semakin maju, tidak hanya merangkak tetapi berlari, melaju. Dan saya kira saya yakin dengan aktor-aktor muda yang mau di belakang GoDevi, GoDevi tidak hanya akan lari apa namanya berjalan kaki tapi berlari. Terima kasih. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi. Santi.
Baik, terima kasih. Luar biasa ini. Silakan Bapak Ibu kita berikan aplaus dulu ya dari rumah masing-masing ini atas apa yang telah beliau sampaikan. Biasanya kalau keynote speaker itu tidak ada sesi tanya jawab, tapi mohon izin Bapak karena ini spesial ulang tahun GoDevi. Mohon izin kita berikan kesempatan ada dua pertanyaan mungkin yang bisa disampaikan kepada Silakan. Bapak. Iya, Ini silakan. sudah langsung ada begitu ya. Kita kumpulkan dulu ya maksimal dua pertanyaan ya. Ini dari Bapak Inyoman Buana. Mohon izin Bapak saya bacakan ya. Bicara desa wisata khususnya di Bali tentu tidak bisa dipisahkan dari pertanian dan subak. Tantangannya adalah bagaimana mendorong anak muda terjun bertani ke sawah, bukannya mendorong orang tuanya untuk mengontrakkan atau menjual sawahnya. Perlu dipikirkan insentif tertentu agar anak muda mau turun ke sawah. Misalnya yang mau bertani digaji seperti ASN, karena full bertani tidak menarik atau rugi. Seperti itu. Baik, sambil menunggu mungkin satu pertanyaan lagi, mungkin Bapak bisa Iya, memberikan ini satu respon. isu yang saya geluti dalam setahun terakhir ini. Saya punya satu program namanya Toyo Uripin Buana Usageng Sangat Sekali. Air sumber kehidupan, penyembuh peradaban. Jadi saya concern ke air. Di dalam air itu dari hulu, Nyegar Gunung ya, dari gunung sampai ke laut. Air pasti disinggahkan ke sawah-sawah gitu. Oleh karena itu sistem pengairan kita sangat luar biasa di Bali dengan sistem subaknya. Tetapi kita abai untuk menjaga air dan juga menjaga tanah. Sehingga saya punya program Ngerak Setoyo Nyiwi Pertiwi gitu ya. Satu program untuk menjaga air dan juga menjaga tanah. Nggak mungkin kita ikut dalam pertanian kalau maju dalam pertanian kalau kita nggak punya fondasi dua ini, air dan tanah. Itu yang penting untuk kita jaga. Nah, mengenai pertanian, ini juga saya luar biasa saya menghadapi banyak sekali pertanyaan soal ini karena memang di masa pandemi itu yang sektor yang paling hidup itu sektor pertanian. Pariwisata kemudian terpuruk, tapi semuanya kemudian masuk ke sektor pertanian. Nah, ketika sektor pertanian jadi tumpuan, orang semua menganggap ini sektor yang penting, tetapi ketika sekarang Bali kembali recovery, orang lupa lagi pada sektor pertanian. Itu problem kita di Bali itu. Cepat sekali lupa gitu. Terhadap sesuatu yang harusnya kita harus jaga. Nah, pertanian ini ada beberapa persoalan serius kita di dalam pertanian. Ini ceritanya agak panjang, nggak apa-apa ya. Jadi, problem pertama adalah di dalam program produksi. Kita berhadapan dengan satu harga-harga apa namanya ongkos produksi, harga pupuk, insektisida dan lain-lain itu semakin tinggi. Kemudian yang kedua kita berhadapan dengan hasil produksi pertanian yang sudah ditentukan, misalnya untuk padi sawah itu eh, harganya sudah ditentukan, sehingga agak sulit kita bicara soal ini. Ketika ada angkos produksinya semakin tinggi, tapi harganya eh, diatur jangan sampai mahal supaya orang bisa membeli beras itu lebih murah. Yang kedua di Bali kita berhadapan dengan fragmentasi lahan. Lahan di Bali semakin berkurang, bukan karena hanya diambil untuk perumahan, tetapi juga karena problem satu warisan keluarga yang kemudian dibagi-bagi, sehingga yang muncul adalah petani gurem. Petani gurem itu adalah petani yang memiliki luas lahan itu kurang dari 0,5 hektar. Ya, jadi rata-rata orang punya tanah tidak ada 50 are, paling 20 sampai 30 are bahkan kurang untuk pertanian. Nah, itu akan menjadi masalah karena semakin sempitnya lahan, baik itu karena lahan pertanian ditambah lagi dengan pembagian lahan, nilai nilai apa namanya? Nilai tukar petani bahkan kemampuan dia memproduksi dengan keuntungan yang didapat dia tidak bisa survive dengan 0,25 hektar itu. Nah, ini problem kita di Bali karena memang tidak ada satu perlindungan terhadap areal pertaniannya, yang kedua mencegah munculnya fragmentasi lahan karena tadi pengelolaan petani yang semakin sempit.
Maka harus ada upaya untuk memperkuat sektor pertanian itu dengan berbagai cara. Misalnya salah satunya adalah menjaga areal pertaniannya. Kedua yang bisa dilakukan adalah membuat kelompok atau lahan itu dikelola bersama sehingga ongkos produksinya semakin kecil. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah membuat apa namanya ongkos produksi yang makin efisien, misalnya pemupukan yang bagus dan tepat sasaran dan lain-lain. Jadi saya sebut semua hal itu sebagai bertani dengan berpengetahuan. Nah ini masalah kita di Bali. Menjadi petani itu tidak jadi pilihan Pak Buana, karena memang sektor yang kalah gitu. Karena secara ekonomi kan tidak bisa menguntungkan mereka. Nah, itu yang harus kita perkuat. Bagaimana membuat sektor pertanian bisa menguntungkan mereka dengan cara efisiensi berpetani berpengetahuan di satu sisi. Yang kedua yang juga saya dorong adalah eh, tumpang sari gitu ya. Jadi bertani di dalam pertanian ada peternakan terintegrasi dengan yang lain. Jadi mereka akan mendapatkan menjadi petani memiliki sumber-sumber pendapatan yang lebih banyak. Itu diproduksi. Tetapi juga kita dorong juga di yang kedua post produksi untuk meningkatkan value added dari pertanian gitu. Misalnya packaging, distribusi dan lain-lain itu mesti jadi masalah petani. Jadi akan lebih baik BUMDes itu konsentrasi pada pertanian agroindustri ini. Tidak hanya dalam membeli produk-produk pertanian, tetapi mengemas produk pertanian menjadi satu brand baru. Misalnya kalau kita bicara soal padi ya atau beras ya beras brand sesuatu yang kemudian nilainya kan lebih tinggi Jatiluwih misalnya atau brand mana gitu. Kopi juga begitu. Kalau dibuat dalam kemasan dengan packaging yang bagus dan brand yang bagus akan lebih tinggi nilai. Sehingga persoalan kita tidak hanya di on farm tetapi off farm di pasca panennya. Ini perlu juga BUMDes dan pemerintahan desa masuk ke situ. Nah, yang ketiga itu regenerasi petani. Nah, regenerasi petani ini terjadi karena problem tadi ya. Mengapa orang tidak mau jadi petani? Menjadi petani itu kan tidak menguntungkan. Lebih baik terima di sektor pariwisata gitu. Apalagi kesan petani itu kotor, berlumpur gitu. Satu pekerjaan yang kuno, gitu. Tidak menguntungkan. Nah, maka image tentang itu harus dirubah. Maka saya dorong teman-teman, termasuk juga mengapresiasi langkah-langkah anak muda membuat satu namanya anak petani keren, anak muda dengan sebut petani muda keren. Jadi petani muda keren itu untuk membuka satu persepsi buruk negatif tentang petani menjadi yang positif gitu. Petani muda tapi keren. Kerennya apa? Bertani dengan teknologi, berpengetahuan. Jadi pemupukan, insektisida, dan lain-lain semuanya berbasis pengetahuan dan teknologi. Nah, yang kedua, tidak hanya berpengetahuan teknologi, dia juga punya pemasaran digital gitu misalnya. Nah, dengan cara seperti itu, image bahwa petani itu salah dan juga tidak menguntungkan, itu dirubah dengan cara-cara baru. Nah, seperti petani muda keren. Termasuk juga bagaimana mendorong integrasi atau pertemuan antara pertanian dengan sektor pariwisata seperti yang banyak sudah dilakukan oleh Godevi, seperti kita lakukan juga di Kliki. Ya. Jadi Kliki itu bagaimana mendorong sektor pariwisata itu tidak hanya sektor yang terkait dengan kesenian dan art, tetapi juga pertanian. Jadi orang bisa datang ke sawah. Jadi daerah yang dimasuki oleh Purikawan atau dibangun oleh Purikawan di Kliki itu salah satunya misalnya mendorong desa bersih energi bersih misalnya dengan solar panel. Jadi ketika wisatawan masuk ke desa dia akan lihat bahwa tidak hanya sawah-sawah saja tapi sawah-sawah petani itu sudah diairi dengan air yang diangkat oleh energi solar panel ini. Itu menunjukkan bagaimana perkembangan petani Bali yang dengan kemampuan teknologi itu bisa juga membantu. Nah, itu satu sisi petani yang terbantu dengan solar panelnya, tetapi itu jadi sesuatu yang showcase yang dikenalkan kepada turis untuk datang ke desa itu. Termasuk juga
tamu-tamu dari Pertamina, PLN itu masuk ke sana. Eh, saya kira itu inovasi ya, kreativitas yang harus dibangun dan sikap terbuka dari desa untuk menerima satu inovasi yang baru, sehingga semua bisa disambung gitu loh. Pariwisata disambung dengan pertanian, jadi pariwisata yang berbasis pertanian, kemudian juga muncul anak-anak muda yang keren juga untuk difasilitasi. Jadi semua ini harus kita gabung dalam sebuah desain besar di desa gitu. Sekira itu, mohon maaf berkepanjangan, mungkin ada yang lain. Baik, terima kasih sekali Bapak. Jadi menarik sekali tadi apa yang sudah disampaikan. Nah, ini ada pertanyaan kedua. Kita langsung saja. Ini yang sudah dari tadi raise hand. Bisa langsung on mic Bapak Jamie. Jadi nanti mohon izin Bapak setelah menyampaikan jawaban dari pertanyaan ini juga bisa diberikan langsung closing statement dari apa yang keseluruhan sudah disampaikan. Silakan Pak Jamie. Silakan, silakan Pak Jemi. Baik, terima kasih Bapak Agung. Mohon maaf kalau salah sapaan. Panggil lari aja, Mas. Iya, Panggil Pak Arya. lari. Iya, Terima kasih. Terima kasih, Pak. panggil lari kakak. Ya, terima kasih Bu Moderator. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan Pak, saya dari Kabupaten Rotendao, camat camat di Kecamatan eh, Bungsu, kecamatan yang baru pemekaran 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ya, mau 3 tahun. Pak, izin bicara soal pariwisata, bicara soal kreatif, desa kreatif tentu tidak terlepas dari pariwisata atau destinasi wisata yang ada di wilayah kita masing-masing. Tentu kalau melihat wisata di Bali, ya sangat mumpuni dan kemudian eh, memberi ruang untuk kemajuan di sana itu sangat baik karena memang pembangunan di sana cukup menunjang. Dan tentu kami di Rote Pak berbeda ya meskipun visi dan misi pemerintah daerah, kepala daerah kami itu terwujudnya masyarakat Rotendao yang bermartabat dan berkelanjutan bertumpu pada pariwisata yang didukung oleh pertanian dan perikanan. Ya, jadi pariwisata juga menjadi satu eh, peran penting ya dan juga tidak kalah menarik Pak destinasi wisata di Kabupaten Rotendao ya pantai-pantai yang indah tetapi kemudian dalam pengelolaannya tidak begitu maksimal Bapak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak mungkin butuh penjarahan apakah pengelolaan sektor pariwisata dapat diserahkan kepada pihak ketiga sehingga dapat meningkatkan pendapatan untuk daerah. Nah, ini mungkin pertanyaan yang saya butuh penjarahan Pak. Kalau seandainya memungkinkan, ya ini menjadi catatan bagi kami. Nanti eh, sebagai camat tentu saya juga ada destinasi wisata Pak di kecamatan namanya Mangrove Litianak. Nah, ini menjadi pertimbangan Pak. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Agung Ari. Ini sekaligus juga karena ada satu pertanyaan lagi dari Pak Ari Anggara. Ini mungkin nanti sekaligus bisa dijawab seperti itu. Jadi di sini beliau menyampaikan bahwa sangat menarik arahan Bapak tentang kolaborasi antar aktor penggerak desa dengan konsep akademisi, pemerintah, bisnis, komunitas, dan media. Namun seringkali program pemerintah yang diturunkan secara nasional agak tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan di desa karena penyetaraan kondisi antara pusat dan daerah atau antara daerah satu dengan daerah lainnya. Saya sangat percaya bahwa arah pembangunan bangsa dengan membangun dari desa sudah sangat benar dan sangat berdampak bagi masyarakat desa, namun akselerasi akan lebih cepat jika kewenangan desa dalam mengelola potensi dengan anggaran yang bersumber dari APBN dapat lebih otonom berdasarkan prioritas kebutuhan per desa yang mungkin tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Apa mungkin ke depan kebijakan pembangunan anggaran desa sedikit dileluasakan? Terima kasih. Silakan Bapak dijawab sekaligus boleh. Terima kasih. Ya, ini masalah yang klasik ya. Saya sering menyebutkan ini sebagai sapu lidi lepas ya. Karena masing-masing kementerian, lembaga, daerah, provinsi, kabupaten itu punya program masing-masing sampai ke desa. Sehingga itu lepas satu sama lainnya. Sapu lidi lepas gitu. Kita harus menggeser itu menjadi sapu lidi terikat.
bagaimana program-program yang muncul dari pusat, provinsi, kabupaten itu terikat. Apa yang mengikatnya itu adalah RPJMDes, Rencana Pembangunan Masyarakat Desa. Dan itu harus menjadi satu patokan gitu. Jadi kalau setiap tidak hanya pemerintah ya, pemerintah pusat sampai daerah, ketika masuk ke desa, dia harus lihat dulu RPJMDes-nya. Kampus masuk ke desa, lihat dulu KKN itu masuk RPJMDes-nya. Swasta masuk ke desa, dia lihat RPJMDes-nya. NGO masuk ke desa sama. Gitu. Sehingga ada satu platform bersama yang bisa digunakan untuk mengatur gitu. Dan tentu syaratnya RPJMDes itu betul-betul memang bisa mewujudkan apa yang jadi kebutuhan masyarakat desa. Kalau tidak, itu akan jadi ya biasa kan. Ada juga praktek RPJMDes itu replikasi ya, copy paste dari desa lain gitu. Itu bisa praktek biasa. Saya maksudkan di sini pentingnya kita membuat satu kerangka rencana yang solid di desa, jadi platform visi yang jelas gitu. Mau dibawa kemana desanya, produk apa yang dikembangkan, investasi masuk desanya di mana. Semua harus menjadi satu hal. Nah, ketika ada program-program yang masuk ke desa, dia harus menyangkutkan itu. Nggak bisa pemerintah pusat langsung ke desa gitu, menjalankan program yang belum tentu menjadi kebutuhan masyarakat desa. Itu yang saya sebut sebagai sapu lidi terikat gitu ya. Bagaimana RPJMDes itu harus dilihat. Nah, memang ada sumbernya bisa dari dua, satu dari dana desa, tetapi juga ada dana-dana yang dari sektor ke desa. Nah, dana sektor ke desa ini kadang-kadang tidak seringkali alokasinya nggak targeted gitu. Karena apa? Karena faktor politik juga. Anggota DPR-nya dari dapil itu, karena dapil itu dia dapat programnya dimasukkan ke desa yang jadi dapilnya. Nah, kayak gitu. Padahal desa itu nggak butuh, tapi dapat dana bantuan. Nah, itu kan akhirnya tidak sesuai. Saya harapkan dengan membangun satu model RPJMDes yang representatif, bahkan dulu kita sebut sebagai musrenbang terpadu ya, itu yang musyawarah perencanaan itu harus betul-betul bisa mengintegrasikan itu yang sangat kuat ya, musrenbang des terpadu itu. Supaya semua bisa duduk. Kalau bisa Pak Kades, nah ini mohon maaf Pak Jami, saya jawab dulu Pak Kades ya, nanti Pak Jami ya. Eh, Ketika Musrenbang Des itu undang saja anggota DPRD dari dapil Bapak untuk hadir gitu. Supaya jangan mengusulkan sesuatu yang beda dengan apa yang diinginkan masyarakat desa. Nah, itu yang harus betul-betul menjadi pegangan. Memang kita dalam kondisi yang nggak ideal, gitu. Tetapi arahnya harusnya ke sana. Masih sapu lidi lepas gitu. Kalau sapu lidi lepas ya masing-masing punya outlet di desa gitu. Kayak sebutkan outlet gitu. Karena kementerian, lembaga, provinsi punya program sendiri-sendiri di desa dan tidak berinteraksi satu sama lain. Itu masalah yang sangat lama kita hadapi dan itu harus kita selesaikan dengan transformasi tadi. Bagaimana kita membangun sebuah sistem perencanaan yang lebih terintegrasi. Itu satu hal yang penting yang ingin saya sampaikan. Nah, Pak Jemi, eh, memang apa yang Bapak hadapi salah satu yang kalau dibandingkan dengan Bali, kan Bali saya kira salah satu yang menjadi Bali itu dikenal orang adalah promosi Bali di luar negeri di awal itu tahun 30-an sudah mulai. Jadi orang mendengar Bali itu melalui sebuah expo yang dilakukan oleh orang Bali di Paris tahun 30-an. Dari situlah kemudian orang datang. Nah, apa lesson learn-nya adalah kita harus bangun narasi ya. Rotendao ini narasi apa, story apa yang ingin dibangun dari Rotendao. Misalnya inilah kepulauan yang ujung selatan Indonesia. Kalau belum mengunjungi Rotendao, Anda belum tahu Indonesia. Itu misalnya. Atau Rotendao, salah satu saya baca dari tulisan James Polk mengenai lontar itu, pohon lontar dan drinking society itu ya. Masyarakat yang sebenarnya lebih banyak minum dibanding makan gitu. Nah, itu
narasi kayak gitu itu ditulis oleh para penulis dan lain-lain dan itu harus ada story-nya, Pak. Story inilah yang menggugah orang datang ke Rotendao. Oh, orang ingin tahu itu Rotendao itu apa gitu. Nah, itu pertama story yang harus diciptakan, dikreasi betul-betul membuat orang ingin datang ke sana. Yang kedua connectivity, Pak. Gimana caranya mau datang kalau nggak ada konektivitas? Setidaknya ada laut, ada kapal udara, konektivitasnya bisa. Ya. Yang ketiga baru yang lain-lain, misalnya akomodasi, restoran yang bersih gitu. Dan juga masyarakat yang tadi bisa terbuka seperti apa yang distorikan. Misalnya lama tinggalnya makin panjang karena memang masyarakat di sana kreatif untuk membuat para turis itu makin banyak. Nah, Pak Jemi itu Bapak bisa lakukan dengan berbagai pihak, bisa dengan kampus, dengan Godevi untuk merancang ini, gitu. Mulai dari story-nya sampai menyiapkan ketika orang datang. Nah, ini dua hal, Pak. Membangun cerita, cerita itu menarik, kemudian orang bisa dengan konektivitas orang hadir di sana, ketika orang datang ke sana, orang pingin lama di sana. Nah, itu resepnya, Pak. Pingin lama di sana itu makanannya enak, orangnya ramah, culture-nya bagus, menarik, alamnya indah. Nah, itu dijaga, Pak, yang di situ. Nah, bagaimana cara kita menjaga dan bagaimana strateginya itu bisa sebenarnya bisa Pemda kerjasama dengan berbagai pihak. Apalagi sekarang public private partnership gitu, private public partnership itu sudah didorong gitu. Bagaimana mendorong inisiatif-inisiatif bersama baik oleh kampus, oleh oleh swasta maupun oleh pemerintah untuk menjadikan satu daerah menjadi menarik gitu. Itu Pak Jamie, saya kira langkah-langkahnya nggak bisa instan Pak, dan tidak bisa stepnya hanya satu pihak, tapi harus betul-betul diatur, ada roadmap yang jelas dan berdampak gitu. Jadi bikin rancangan yang berdampak, bisa diukur. Jadi kalau bupatinya 5 tahun nggak bisa mendatangkan wisatawan, ya berarti ada yang salah dengan bupatinya. Jangan pilih lagi Pak, ganti lagi gitu. Yang baru yang bisa menjanjikan. Kurang lebih gitu Pak, cara berpikirnya. Ya, Terima kasih Pak Ari. Mungkin izin Pak, melalui momen ini saya mohon Bu Devi bisa masuk ke Rote Pak. akan bagus itu Go Devi. Ya, Dapat satu lahan lagi untuk siap. dibantu. Terima kasih Pak Ari. Baik, terima kasih banyak ya. Ini sudah senyum-senyum mungkin ini ya tim Godevi. Baik, terima kasih banyak Pak Gongari, luar biasa sekali. Ini semakin menarik. Tapi sebelum kita berlanjut ke sesi berikutnya, tentu kami juga ingin mendengar Pak Gongari ada closing statement atau pesan khusus yang ingin disampaikan Ini khususnya dalam perayaan kasihan kelima Pak ini. Bagus punya itu ada naik tangan tuh dari Sumba Timur. Oke, masih bisa ya. Baik, kita satu lagi kita buka ya, karena kita juga masih punya dua sesi lagi nanti. Tentu nanti pertanyaannya juga bisa di-keep untuk dua narasumber kita yang lainnya yang luar biasa. Baik, silakan Pak Gus Punia dari Sumba Timur mungkin untuk pertanyaan terakhir Ya, sebelum diberikan closing statement. Silakan. semua. Ini istimewa Pak Ari. Eh, saya dapat kepercayaan jadi kepala dinas pariwisata nih Pak Ari. Tentu di kampung orang harus kita ada yang bisa kita buat. Jadi sama dengan dari teman dari Rote, kami juga ingin nanti Godevi datang eh, bantu kami di di Sumba. Kami hari ini mendengar paparan dari teman-teman. Kami ingin juga seperti itu Pak Ari. Kami ingin juga melangkah. Kompetensi kami cukup banyak tuh di Sumatera Timur. Mungkin SDM yang perlu dipersiapkan. Untuk hari ini kami mendengar banyak dari teman-teman. Mungkin Pak Ari sebagai putra Bali, kami ingin titip mungkin di Pak Ari sebagai orang yang di pusat. Eh, ada pemikiran saya Pak Ari khususnya, kenapa pemerintah di Bali tidak berupaya menguasai lahan sawah yang dijual, baik sawah maupun kebun oleh masyarakat.
sehingga kita tidak kehilangan potensi, Pak. Hari ini tetap itu menjadi milik pemerintah, dikembalikan pada masyarakat untuk mengerjakan, sehingga tidak akan kita kehilangan momen tentang persawahan yang indah di Bali. Kalau dibiarkan seperti ini, mungkin tidak sampai 10 tahun, mungkin sawah-sawah hilang, Pak Ari. Saya kebetulan dari Sangeh, itu Abian Semal sekian tahun itu sawahnya tidak ada lagi di pinggir jalan, Pak. Ya, artinya harusnya itu yang potensi di pinggir jalan itu harusnya dimiliki oleh pemerintah. Mungkin Pak Ari, itu salah satu kan model dari pemberdayaan ekonomi masyarakat, juga salah satunya model begitu, Pak Ari. Nah, Susumo. Oke, Pak Bagus Punya, selamat Pak Kadis. Waduh, luar biasa ini di tanah rantau, tapi jadi pariwisata. Eh, Sarannya luar biasa Pak. Yang bicara ini juga waktu bicara soal Jatiluwih ya. Gimana kita mau membuat landscape Jatiluwih itu bertahan kalau petani-petaninya terus dikalahkan? Ya, Disuruh orang menjadi petani untuk dilihat orang kan gitu. ya, Nah, harus ada affirmative action untuk affirmative policy bagi sawah-sawah yang memang untuk destinasi wisata. Misalnya pajaknya, ya pajak untuk daerah untuk lahan-lahan di daerah itu dibuat berbeda. Yang kedua, off-taker bagi produk-produknya. Jadi petani itu nggak berjuang sendiri dia, tapi dibantu gitu. Sehingga menjadi petani nggak kalah gitu. Nah, ini yang penting supaya eh, destinasi wisata berbasis untuk melihat pemandangan sawah, apalagi menggembar-gemborkan Sumba, itu tanpa ada affirmative policy kan mungkin. Nah, oleh karena itu caranya memang affirmative policy, termasuk juga tadi tidak hanya produksi ya, produksi bisa tumpang sari gitu dengan mina padi dan lain-lain, tapi juga ada opangnya. Nah, pasca produksinya digarap branding, packagingnya bagus, off-takernya, sehingga menjadi petani itu keren. Menjadi petani itu menguntungkan, tidak kalah dengan pariwisata. Gitu. Menjadi guide dengan atau pegawai hotel akan kalah dengan menjadi petani. Nah, itu tantangannya. Sehingga sektor ini akan hidup, Pak. Kalau sektor ini akan kalah terus atau dikalahkan, dia akan tidak akan survive. Dia akan pasti dikonversi oleh sektor lain. Nah, itu saya kira satu hal yang penting dari diingatkan oleh Pak Bagus punya sebagai orang putra daerah ya. Mudah-mudahan kita juga semua di Bali ingat itu. Terima kasih. Iya, pertama saya mengapresiasi 5 tahun yang sudah dilakukan oleh Godevi. Saya kira tidak berhenti untuk berkreasi, eh, menjalankan sesuatu yang baru, jangan latah itu. Latah itu penyakit juga karena kita ngikut-ngikutin arus, kita harus tidak jadi agenda setter. Kalau mungkin jadikan sebuah desa atau beberapa desa sebagai desa yang betul-betul didampingi secara serius dan netes ya, netes itu apa? Melahirkan menjadi sesuatu yang sudah betul-betul bisa mandiri seperti yang dia idealkan, maka GoDevi nggak perlu promosi, cukup nyuruh orang datang ke sebuah desa yang netes itu udah cukup bisa menjelaskan. Jadi itu penting sekali karena pengalaman saya juga dengan desa, kita seringkali tergantung pada proyek ya. Kalau proyeknya pas di situ ya di situ gitu. Tapi kalau kita ingin mendampingi betul sebuah desa sampai selesai, kita harus betul-betul konsisten. Bagian dari reformer di desa bersama kepala desanya harus ada perubahan. Ketika sudah berdampak itulah yang harus kita jadikan contoh dan direplikasi ke tempat-tempat lain. Jadi kita harus hindari project oriented, kita harus melalui ke program oriented yang lebih sustain, lebih berkepanjangan. Saya kira itu dengan 10 tahun usianya, saya nanti mungkin lihat 10 tahun, mudah-mudahan jauh lebih banyak desa yang tahun gitu, 5 tahun. terlibat. Eh, 5 tahun lagi berarti. 5 tahun lagi makin banyak desa yang dilibatkan, makin banyak desa yang moncer, kita punya champion-champion terbaik yang bisa ditunjukkan sebagai bagian dari keberhasilan GoDevi untuk membangun kemandirian desa dan membangun kemandirian bangsa. Jika itu, terima kasih undangannya hari ini.
Sukses untuk Go Devi.